Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Dimas Arita Murti Zain dengan NIM G0025232 dan saya berada di kelompok B2. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi 2.2. Laporan yang pertama. Saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak nafas dengan bibir dan ujung jari yang tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya pun menyampaikan bahwa sejak bayi anak-anaknya pun sering mengalami kebiruan, terutama saat menangis atau lelah, dan pernah didiagnosis oleh tetranologi of Fallot. Pertanyaan yang pertama, jelaskan sirkulasi fetal. Yang kedua, jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan sirkulasi struktural fetal setelah lahir. Dan yang ketiga, jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Yang pertama adalah sirkulasi fetal. Sebenarnya sebelumnya sirkulasi fetal itu apa? Sirkulasi fetal adalah sistem peredaran darah janin yang unik di mana pertukaran oksigen dan nutrisinya itu melalui plasenta dan bukan paru-paru. Di sini bisa dilihat dari ini ya, dari urutannya. Yang pertama dari ada plasenta, lalu kembali ke plasenta lagi. Jadi yang pertama itu adalah plasenta, lalu masuk ke vena umbilicalis, ini umbilical cord, lalu ke ductus venosus. Ductus venosus ini berarti ductus venosus masuk ke sini, lalu ke ductus venosus, lalu masuk ke dalam vena porta hepatica. Setelah masuk vena porta hepatica, lalu ke cava inferior. Setelah itu masuk ke jantung lewat atrium dextra, yaitu di dalam foramen ovale, yaitu sekitar 1/2 ke ventricular cordis dexter yang mengalirkan darah ke pulmonar. Lalu setelah dari atrium dexter lalu ke atrium sinistra, ventriculus cordis sinister, aorta, dan menuju ke sistemik seluruh tubuh. Lalu kembali ke core melalui vena cava superior et inferior. Lalu kembali ke atrium dextra, ventriculus cordis dexter. Nah, sebelum ke trunk pulmonalis itu masuk ke ductus arteriosus yang penuh dengan CO2, lalu ke aorta descendens dan ke arteri iliaca communis, arteri umbilicalis, dan juga kembali ke plasenta. Jadi ini nggak melewati pulmo ya, berarti nggak ngelewatin pulmonar karena belum bisa gitu. Lanjut ya, gangguan akibat gagalnya penutupan struktural fetal. Salah satunya adalah patent ductus arteriosus, yaitu gagalnya perkembangan ductus arteriosus menjadi ligamentum arteriosum di sini. Nah, lalu yang kedua adalah patent foramen ovale, yaitu gagalnya perkembangan foramen ovale menjadi fossa ovalis. Nih, jadi kayak menjadi ada lubangnya gitu. Lanjut ke tetranologi of Fallot. Itu ada tetralogi ini merupakan kombinasi dari 4 kelainan kongenital, berupa yang pertama itu adalah ventricular septa defect atau VSD, yaitu lubang abnormal pada septum interventricularis. Yang kedua ada pulmonary valve stenosis, yaitu penyempitan pulmonar pulmonal vas sehingga darah yang menuju ke paru-paru itu berkurang. Lalu yang ketiga ada dextroposition aorta, yaitu pergeseran aorta ke kanan mengikuti FSD yang terbentuk. Lalu yang keempat ada right ventricular hypertrophy, yaitu penebalan otot ventrikel kanan akibat kerja jantung kanan yang terlalu berat sehingga dapat menyebabkan gagal jantung. Ini adalah contoh jantung normal. Di sini adalah contoh jantung dengan tetranologi of Fallot. Ini ya, ada penebalan di sini, ada defek di sini, ada sempat ini, ada juga sedikit kehancuran. Baik. Lanjut ke vaskularisasi cor di bagian arteri. Jadi yang pasti pertama dari aorta ya, aorta defendens ini, lalu menjadi dua jalur nih, ada arteri coronaria dextra dan juga arteri coronaria sinistra. Kalau ke arteri coronaria dextra itu ada juga menjadi ada sinus node, ave node, dan juga R intraventricularis posterior.
Sedangkan kalau yang arteri koronaria sinistra itu akan ada ramus atau LAD atau ramus interventricularis anterior atau LAD, dan juga ada ramus circumflexus, itu akan menjadi rami lateralis dan juga ramus marginalis sinistra. Lanjut, ini vascularisor jadi bagian vena. Nah, mayoritas vasa venosus pada cor bermuara pada sinus coronarius, yaitu yang menuju ke atrium dexter. Apa aja yang menuju ke sana? Yaitu ada vena cardiaca magna, vena oblique arteria sinistra, vena posterior ventricle sinistra. Ini ada ya. Sedangkan kalau vena cordis minimasa itu bermuara langsung ke atrium dexter melalui foramina venarum cavarum. Ini tidak ada. Selanjutnya adalah laporan kedua. Saat musim hujan, Badi mengeluh hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Yang pertama, jelaskan sinus-sinus paranasalis yang terdapat pada hidung beserta dengan fungsinya. Yang kedua, sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara masing-masing sinus. Yang ketiga, jelaskan mengapa sinus maxillaris itu lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Yang pertama adalah sinus paranasalis. Sinus paranasalis itu ada 4 ya, ada sinus maxillaris itu di bagian maksila, ada sinus frontalis itu di bagian frontal ya, dan juga ada sinus ethmoidalis itu ada yang anterior dan juga ada yang posterior. Lalu yang terakhir adalah sinus sphenoidalis. Sinus paranasalis ini adalah sekelompok rongga di dalam tulang kraniofasial yang berhubungan dengan kavum nasi melalui ostium. Sinus basalis ini berisi udara dan bagian dari pernafasan rongga hidung ke dalam kranium. Sinus basalis ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama itu mengurangi berat relatif tengkorak. Yang kedua, meningkatkan resonansi suara. Yang ketiga, sebagai penyangga terhadap trauma wajah. Yang keempat, melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung. Yang kelima, melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi. Yang keenam dan terakhir, berperan dalam pertahanan tubuh. Nah, saya menjelaskan meatus nasi dan juga muara sinus. Meatus nasi ini dibagi, ada concha nasalis ya, ada concha nasalis itu dibagi jadi 3. Concha nasalis superior, media, dan juga inferior. Concha nasalis pun dibagi menjadi 4 lagi kalau menjadi saluran udaranya. Yang perbedaan itu cuma ada 1, yaitu ada tambahan recessus sphenoidalis. Yang ketiga masih sama, ada meatus nasi superior, meatus nasi media dan juga meatus nasi inferior. Yang pertama itu recessus sphenoidalis itu muaranya adalah sinus sphenoidalis sesuai namanya. Yang kedua ada meatus nasi superior, muaranya pun sinus seleucid ethmoidae posterior. Nah, kalau di meatus nasi media itu ada 4 bangunan, ada bula ethmoidalis sebagai muara selula ethmoidalis media, ada hiatus semilunaris yaitu sebagai muara sinus maxillaris, ada yang ketiga itu infundibulum ethmoidale yaitu sebagai muara sinus frontalis dan juga cellulae ethmoidalis anterior. Yang keempat ada processus uncanatus yaitu adalah batas bawah hiatus semilunaris. Yang keempat ada meatus nasi inferior yaitu muara dari ductus nasolacrimalis. Nah, kenapa sih sinus maxillaris itu lebih sering mengalami sinusitis? Yang pertama adalah karena letak ostiumnya atau lubang drainasenya. Nah, letak ostium sinus maxillaris itu terletak di bagian atas dinding sinus di sini ya. Berarti itu harus, itu berdekatan dengan ini. Itu kalau keluar itu harus melawan gravitasi, yaitu lendir itu harus bergerak ke atas nih untuk
keluar menuju meatus medius. Jika terjadi peradangan atau silia tidak bekerja maksimal, lendir itu akan mudah tertumpuk di bawah sini. Jadi terjebak akhirnya menghasilkan sinusitis. Nah, kenapa lagi ini bisa terjadi? Karena sinus maksilaris ini ukurannya paling besar nih, jadinya akumulasi sekretnya pun paling banyak. Jadi itu alasannya mengapa sinus maksilaris lebih sering mengalami sinusitis. Baik, terima kasih telah mendengarkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.